Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan tentang sejarah korupsi di Indonesia. Yuk kita simak sama-sama. Apa itu korupsi? Korupsi perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Secara umum, sejarah korupsi dapat dibagi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Masa pra-kemerdekaan didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Kehancuran kerajaan di Pulau Jawa seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Bala Putradewa. Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara atau perang prekrek sepeninggal Mahapati Gajah Mada. Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dari dipereteli gigi taringnya oleh Belanda. Dalam buku History of Java, karya Thomas Stamford Raffles atau Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811 sampai 1816. Hal menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat nrimo atau pasrah terhadap keadaan. Namun, di pihak lain mempunyai keinginan untuk dihargai oleh orang-orang lain dan terus terang suka menyembunyikan persoalan dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan dikala orang lain tidak mengetahui. Hal ini menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara anak abdi dalam, yang pada umumnya abdi dalam lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalam lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunis. Pada tahun 1755 dengan perjanjian Giyanti, FOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Tahun 1757 sampai 1758, FOC memecah Kesultanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan, yaitu Kesultanan Surakarta dan Mangkunegaran. Kesultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara. Pada tahun 1800 sampai 1902, minus zaman Inggris, pada tahun 1816, akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan di Ponegoro. Pada tahun 1825 sampai 1830, Imam Bonjol pada tahun 1821 sampai 1837. Aceh 1873 sampai 1904 dan lain-lain. Korupsi pasca kemerdekaan ada tiga masa. Yang pertama, Orde Lama, kedua, Orde Baru, dan era reformasi. Pada masa Orde Lama, Panitia Retolling Aparatur Negara atau PARAN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya dipimpin oleh Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor Muhammad Yamin dan Roswell Abdul Ghani. Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan, istilah sekarang daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya, kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada PARAN tetapi langsung kepada Presiden. Pada tahun 1963 melalui keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakan. Subandrio mengumumkan pembubaran PARAN atau Operasi Budi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrat atau Komando Tertinggi Retolling Aparat Revolusi.
di mana Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Subandrio dan Legend Ahmad Yani. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK yang diketahui Jaksa Agung. Pada tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi, seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Dibentuknya Komite 4 beranggotakan, dengan tugas yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CF Waringin, PT Mentrus, Telkom, dan Pertamina. Namun, komite ini hanya macan ompong, karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah. Selanjutnya, pada masa era reformasi. Pada era reformasi, hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit korupsi yang sangat ganas. Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pembubaran TGP-TPK, Presiden Gus Dur juga dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya, di masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufik Kurashman Ruki dilantik menjadi Ketua KPK. KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator atau pemicu bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah good